Recording in Baik, progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu kembali. Kita akan membahas terkait dengan lanjutan pembelajaran kita pada soal dari semua departemen yang ada. Kemarin kita sudah bahas departemen ada KMB, ada manajemen. Nah, sekarang juga kita akan bahas departemen keperawatan anak. Nah, di soal keperawatan anak itu sendiri, kalian bisa nanti catat bahwa soal yang masuk di soal keperawatan anak ini, insya Allah ada sekitar 25 atau 22 sampai 25 soal ya. Kadangkala juga di range 18 sampai 22 soal, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian harus banyak belajar, terutama di soal-soal keperawatan anak ini memang ada beberapa tantangan-tantangan tersendiri yang harus kalian pahami. Nah, ini adalah soal yang diutarakan oleh peserta di dalam apa Rookie Express yang sebelumnya, di mana soal-soal ini kita coba review ulang, kita coba jawab bersama. Kira-kira apa best answer yang harusnya kita pilih? Ya, seperti biasa, kita langsung saja menjawab soal ini. Soal yang pertama dengan pola siokal rookie, di mana kita lihat apa pertanyaan soalnya. Di sini pertanyaan soalnya adalah masalah keperawatan ya. Nah, kemudian setelah kita melihat masalah keperawatannya, jadi yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatan. Jadi kalau kita merujuk pada masalah keperawatan, maka yang paling penting di situ adalah kira-kira dengan kasus seperti ini, dengan data subjektif maupun objektif seperti ini, pasien misalnya apa nih, ada bintik-bintik kemerahan, pusing, pegal-pegal, dan sebagainya. Itu masalah keperawatannya apa? Kemudian ada keluhan panas dan seterusnya, itu masalah keperawatannya apa. Jadi lebih ke situ masalahnya. Jadi sekali lagi yang harus kalian pahami, kumpulkan data fokus yang penting. Itulah kenapa kita selalu mengatakan bahwa setelah melihat apa masalahnya, apa pertanyaan soal, selanjutnya kita cari apa data fokus. Ya, sekarang kita cari sama-sama apa data fokus pada kasus ini ya. Nah, kita lihat semua ya, bahwa anak perempuan berusia 5 tahun, ini keperawatan anak ya, dibawa ke klinik dengan keluhan nih, panas yang berlangsung selama 5 hari. Nah, ini adalah data juga ya. Ini panas yang berlangsung kurang lebih 5 hari. Jadi kita tebalkan. Kemudian selanjutnya data yang lain adalah tidak mau makan, terdapat bintik-bintik kemerahan pada lengan, mengeluh kepalanya pusing dan badan pegal-pegal. Jadi ini sebenarnya data semua ini ya, bahwa dia tidak mau makan itu arahnya nanti adalah ke tidak seimbangan nutrisi atau defisit nutrisi, arahnya bisa ke situ. Tapi belum tentu, bisa jadi ini bukan data fokus, tapi data pengecoh. Kita baca dulu secara keseluruhan ya. Intinya kita sudah memahami bahwa pasien ini sudah panas berlangsungnya selama 5 hari dan sekarang dibawa ke klinik. Kemudian ada bintik-bintik kemerahan. Nah ini, terdapat bintik-bintik kemerahan pada lengan. Ini kita tebalkan. Oke. Kemudian mengeluh kepalanya pusing. Oke, kita tebalkan juga. Hmm. Badan pegal-pegal. Oke, kita tebalkan juga. Nah, ini kita akan kumpulkan secara keseluruhan. Mengatakan anaknya mimisan 1 kali, muntah 3 kali, ibu merasa khawatir. Trombositnya itu adalah 80.000. Nah, ini trombositnya. Oke. Nah, uji tourniquetnya apa ini? Uji tourniquetnya positif. Oke. Ini juga sudah menunjukkan ya. Nah, jadi, sekarang kita mau cari tahu, dengan kasus seperti ini, suhunya sekian, uji tourniquetnya sekian, kemudian trombositnya 80.000, dan ada bintik-bintik kemerahan. Kita sudah menduga di pikiran kita, ini arahnya pasiennya apa kira-kira? Ya, kemungkinan arahnya adalah DHF kan? Nah, ini kan pasiennya, pasien DHF kan? Nah, minimal ada dulu yang kita bisa pahami, bahwa pasien ini pasien DHF. Nah, kalau pasien DHF, analisa kita seperti ini. Setelah kita lihat apa pertanyaannya, apa kemudian
data fokusnya, kita sudah kumpulkan semua data fokusnya. Selanjutnya, apa yang harus kita eliminir? Kita harus buang dari jawaban-jawaban ini. Kita lihat dari ansietas, jawaban A, ansietas. Apakah ansietas itu memungkinkan untuk kita pilih? Bisa, ya, terutama ibunya akan khawatir dan keadaan dan kondisi anaknya ya, atau keluarganya. Minimal anaknya juga usia 5 tahun, ya bisa aja takut dan seterusnya. Tapi apakah dengan mengatasi ansietasnya, pasien ini akan menjadi lebih baik? Keadaannya akan semakin membaik? Atau keadaan umumnya akan meningkat? Tidak ya. Jadi kita memilih jawaban, apakah itu jawaban entah itu masalah ataupun tindakannya, pilihlah jawaban yang kemungkinan kalau dipilih itu apa akan mampu mengatasi semua keluhannya, minimal seperti itu. Kalau teratasi masalah utamanya ini itu yang utama, ya. Jadi ini adalah pengecoh, kita hapus ya. Ini pengecoh, kita hapus. Ini bukan best answer. Kemudian nyeri akut, memang ada kepala mengeluh kepalanya pusing ya, dan seterusnya. Tapi ini menjadi data yang absurd atau tidak terlalu kentara, maka kita hapus juga. Nggak usah lama-lama kita hapus juga ya. Nah, hipertermia. Ini datanya aktual. Ada suhu 38,6, hampir 30, hampir 39. Kemudian ada berlangsung suhu selama 5 hari. Ini adalah aktual. Maka kita tangguhkan dulu. Kekurangan volume cairan. Ini juga aktual. Kenapa kekurangan volume cairan? Selalu saya wanti-wanti dua masalah utama. Ingat ini kalian catat ya di keperawatan anak. Terutama pasien-pasien dengan DHF. Ini kan kita sudah duga pasien ini pasien DHF. Ya, apa yang dikhawatirkan, yang paling dikhawatirkan, tentu saja dua hal. Kalau bukan hipertermia atau kekurangan cairan. Dua hal ini harus diatasi. Tapi antara hipertermia dan kekurangan cairan mana yang harus diatasi duluan? Nah, tentu selain berpatokan pada data fokus yang muncul pada kasus, yang kedua adalah masalah yang bisa timbul, yang kelihatan di kasus itu yang lebih besar apa? Apakah di sini dilihat bahwa anaknya misalnya kejang? Nah, kalau kejang, kemungkinan kita harus atasi hipertermianya ya. Kenapa? Karena kita harus bisa meredakan demamnya agar keadaannya itu bisa tidak tambah memburuk. Tapi itu tidak muncul di kasus. Maka kemungkinan yang harus lebih utama dan urgent kita atasi adalah kekurangan volume cairannya. Nah, tentu saja keseimbangan nutrisi atau defisit nutrisi adalah pengecoh. Nah, betul sekali. Jadi jawaban best answer-nya adalah delta. Jadi seperti itu cara menganalisa kita. Hipertermia bisa. Ya, seandainya data-data ini tidak memunculkan data-data misalnya bahwa pasien ini sudah uji tourniquetnya itu positif, kemudian trombositnya juga sangat tinggi, kemudian apalagi bintik-bintik kemerahan dan seterusnya, masalah yang harus segera diatasi di situ adalah dituntaskan kekurangan cairannya. Itu sangat cepat harus diatasi. Karena masalah utamanya yang paling utama pada pasien-pasien DHF itu adalah kekurangan atau defisit nutrisi. Defisit volume cairan atau defisit atau mohon maaf hipovolemia. Sorry, hipovolemia. Itu yang harus kalian atasi. Ini kan sama dengan hipovolemia. Oke. Kalau ini sama dengan defisit nutrisi. Nah, ini kita hapus. Ini adalah pengecoh. Yang berwarna merah semua ini adalah pengecoh soal. Kalau Anda pilih, pasti Anda akan salah. Jadi hipertermia juga ternyata bagian daripada pengecoh. Tetapi pertimbangannya tadi penting. Kalau misalnya pasien sudah kejang, demam, dan seterusnya, kejang demam ya terutama, itu harus itu harus duluan diatasi sesuai dengan SOP-nya. Baru kemudian dan tidak mungkin seorang penulis soal bisa menunjukkan gejala dua masalah yang sama-sama kesulitan untuk dipilih, ambivalen namanya ya. Jadi hipertermianya ada, hipovolemianya juga ada. Seperti ini sebenarnya ada bahwa pasien itu langsung 5 hari itu memang gejala daripada DHF. DHF itu cenderung suhunya terus meningkat ya. Kita baca penjelasannya di sini. Kenapa kasus ini jawabannya adalah delta ya? Bahwa jawaban D di atas itu adalah prioritas utama karena beberapa tanda dan gejala yang diberikan pada kasus itu menunjukkan kekurangan volume cairan. Nah, ini ya, kekurangan volume cairan. Nah, selanjutnya, bahwa beberapa tanda itu seperti oliguria ya,
eee, bahwa dia produksi urinnya yang sedikit, itu kan ada di kasus ya. Kemudian suhu tubuhnya yang meningkat, hipertermia, kemudian trombosit yang, rendah tadi, itu menunjukkan bahwa pasien ini mengalami DHF, ya. Pasien ini mengalami DHF, ya. Nah, sekarang kita lihat, apa tandanya bahwa suhu, output urinnya yang rendah dan sedikit tadi, bahwa pasien menunjukkan adanya dehidrasi. Jadi dehidrasi pada anak, dan ini harus segera diberikan cairan. Itu alasannya kenapa harus segera diberikan cairan. Nah, dehidrasi ini yang berkepanjangan, kemudian ada efek muntahnya, mualnya tadi dan seterusnya, itu adalah gejala yang timbul. Bukan karena defisit nutrisi ya, itu gejala yang timbul akibat dari dehidrasinya tadi. Nah, kurangnya asupan cairan akibat tidak mau makan dan seterusnya dan sebagainya, ini akan menyebabkan memperburuk keadaan kekurangan volume cairannya atau hipovolemianya, sehingga jalan satu-satunya yang harus segera kita lakukan adalah pemberian cairan. Itu kalau ditanyakan apa, misalnya di sini ya, ditanyakan apa tindakan perawatan yang tepat. Nah, harus segera diberikan cairan, itu yang utama ya. Karena masalah utamanya di situ adalah kekurangan cairan atau hipovolemia. Dengan keadaan di mana tanda dan gejalanya seperti bintik-bintik kemerahan pada lengan terdapat ada, kemudian suhunya yang sudah mulai suhunya yang berangsur terus meningkat, meninggi ya suhunya, kemudian trombositnya yang rendah dan seterusnya, kemudian apalagi uji tourniquetnya adalah positif. Itu menunjukkan pasien mengalami DHF. Oke, jadi jawaban pada kasus ini adalah delta. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi kasus keperawatan anak itu kalian harus memahami terkait masalah-masalah seperti DHF. Salah satu data yang harus selalu kalian update ya, dan kasus itu selalu muncul. Tidak pernah alpa ya, jadi kalian ingat selalu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, bahwa di sini ditanyakan adalah masalah keperawatan. Oke, kita tebalkan masalah keperawatan. Masalah keperawatan. Oke. Selanjutnya kita cari apa data fokus pada kasus ini. Sesuai dengan pola Shiokkal Rookie, kita cari apa data fokusnya. Data fokus pada kasus ini adalah, ya ini, keluhan batuk berdahak, kemudian ini ada lagi ya, ini saya kira tidak terlalu lama kalau kalian soal seperti ini ya, kita sudah bisa tahu ini apa jawabannya ya. Tentu saja jawabannya ini adalah, bersihan jalan napas ya, walaupun kita belum lihat apa best answer-nya, tapi sepertinya arahnya adalah kebersihan jalan napas, di mana ada dahak atau pilek atau flu dan sebagainya, jadi ada halangan atau obstruksi atau penyumbatan pada jalan nafasnya yang bisa disebabkan oleh dahak, sputum, lendir yang menghalangi jalan nafasnya, yang sehingga dia tertahan dan tidak bisa keluar, berarti itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Betul sekali ya. Jadi jawaban pada kasus ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif ya. Oke, apa, dasarnya, jadi penjelasan nanti kalian bisa dibagikan juga penjelasan ini biar kalian bisa baca, bahwa masalah keperawatannya adalah, menunjukkan masalah batuk berdahak, kemudian ada juga, apalagi tandanya seperti sulit dikeluarkan dahaknya, itu menjadi bersihan jalan napas tidak efektif ya. Kemudian apalagi, oh iya, batuk berdahak, suara ngerongki, frekuensi nafas yang tinggi dan seterusnya, ada sumbatan pada jalan nafasnya, bayi tadi, maka itu menunjukkan pasien mengalami bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, kita lanjut ke masalah selanjutnya. Oke. Nah, di kasus ini kita lihat ya, di kasus yang ketiga bahwa yang ditanyakan juga adalah masalah keperawatan. Oke. Nah, selanjutnya kita cari apa data fokus pada kasus ini sesuai dengan pola Shiokkal Rookie ya. Nah, kita cari apa data fokusnya. Kita lihat di sini bahwa pasien ini usia 7 bulan sudah 4 sampai 5 kali BAB. Nih, kita garis bawah ini ya. 4 sampai 5 kali BAB, ini berlangsung selama 3 hari, luar biasa. Sehingga bokong bayi itu sering terasa basah. Nah, bokong bayi sering terasa basah, kemudian apalagi ini berarti diare pasien ini ya.
Bayi kemudian dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dengan setelah di ruang perawatan dilakukan pengkajian oleh perawat membran mukosa kering, nih, turgor kulitnya jelek atau kembali dalam 2 detik, itu juga, maaf, bukan 2 detik, lebih dari 2 detik. Jadi ketika, dicubit atau apa, itu, kembali, turgor kulitnya itu, lebih dari 2 detik. Atau bisa juga, capillary reflux system-nya itu CRT-nya, kalau ditekan ujung kuku, itu kembalinya berwarna merah yang kalau kita normal itu kan kalau kita tekan seperti itu langsung kembali kan, nggak lebih dari 2 detik, 1 detik pun itu sudah langsung kembali. Tapi kalau orang yang kekurangan cairan, jadi arahnya kalian sudah bisa tebak ini kekurangan cairan ya, itu lama kembalinya ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tanya apa best answer-nya di sini adalah kekurangan cairan. Kita, bisa fair saja bahwa ini adalah hipovolemia. Oke. Nah, hipovolemia, defisit nutrisi hipovolemia, kemudian, eee, bersihan jalan napas tidak efektif, diare itu pasti akan ada di soal keperawatan anak. Kalian review saja apa data fokus yang tepat ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi apa penjelasannya, kenapa masalahnya ini hipovolemia, sebenarnya kita sudah bisa tahu tadi ya, bahwa penjelasannya bahwa kasus hipovolemia ini dipilih, salah satunya turgor kulitnya yang jelek atau yang buruk, itu kembali dalam 2 detik, nadinya yang nadi, kemudian apalagi tadi, nadinya yang tinggi dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa pasien ini sebenarnya kompensasi tubuhnya dalam keadaan yang mengalami kekurangan cairan itu akan cenderung meningkat nadinya, ya. Suhunya juga cenderung meningkat, biasanya seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa nadinya tinggi, respirasinya juga meningkat, nah ada penurunan berat badan. Tapi jangan terkecoh langsung kalian memilih, defisit nutrisi ya, tetapi perlu diperhatikan walaupun di situ ditampilkan bahwa berat badannya 8.300 gram menjadi 800 gram, itu harus kita perhatikan kalau tandanya misalnya justru lebih mengarah kepada kekurangan cairannya yang harus diatasi lebih awal ini adalah kekurangan cairannya. Karena kekurangan cairan tidak diatasi dalam berapa menit, pasien itu bisa kehilangan nyawa. Nah, tanda-tandanya misalnya BAB-nya yang sering. Nah, tadi fesesnya sampai, bokongnya itu kelihatan basah terus, itu artinya pasien itu terus mengalami diare. Jadi sudah pasti dan fix bahwa masalahnya adalah kekurangan cairan atau hipovolemia. Oke, ini kalian bisa baca nanti saya kirimkan kepada kalian, kekurangan cairan, kemudian diare yang berkepanjangan, BAB yang sering, dan seterusnya itu adalah tanda bahwa pasien itu mengalami, kehilangan cairan yang lebih banyak. Dan kalau tidak diatasi dan ditanyakan di sini misalnya bukan masalahnya ya, tapi diganti di sini apa tindakannya, bukan masalahnya, maka tindakannya adalah berikan cairan intravena, itu yang paling utama, bukan melalui oral, tapi berikan cairan intravena. Jadi harus segera diinfus. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, di soal selanjutnya ini menunjukkan bahwa yang ditanyakan adalah masalah keperawatan ya. Jadi sekali lagi ini adalah masalah keperawatan, oke. Nah, apa masalah keperawatannya? Kita tebalkan masalah keperawatan. Nah, kita cari data fokusnya apa? Ayo kita cari data fokusnya pasien dengan keluhan sesak napas 2 hari yang lalu, nafsu makan. Jadi sesak napas, mengeluh nyeri menelan, kemudian apalagi retraksi dada. Nah, oke. Ini kita tebalkan retraksi dinding dada. Oke. Kemudian apalagi frekuensi napasnya meningkat, apalagi. Hmm. Kemudian apalagi nih? Nah, kalau seperti ini, kira-kira pasien ini mengalami apa? Apakah ajarkan relaksasi atau seperti apa? Laborasi pemberian oksigen, batasi aktivitas cairan. Jadi pasien ini sebenarnya kalau ditanyakan jelas sekali bahwa ini pasien mengalami, kalian bisa tebak tidak apa masalahnya nih? Pasien ini mengalami pola nafas tidak efektif, ya, mmm, pola nafas tidak efektif. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu pasien dengan pola nafas tidak efektif, rata-rata terapi intervensi yang tepat diberikan itu adalah kolaborasi pemberian oksigen. Seperti itu ya. Jadi apa penjelasannya?
Jadi anak ini, jadi kalian catat saja dulu bahwa data fokus pada pasien-pasien dengan pola nafas tidak efektif pertama bisa ada pola nafas bantuan otot bantu pernafasan, kemudian ada retraksi dinding dada ketika bernafas, ada ketidaksesuaian. Nah, pergerakan pada dadanya itu ya. Kemudian ada perbedaan pengembangan dada kiri dan kanan ketika bernafas, itu bisa kalian catat semua. Terus apalagi data-data yang lain intinya mengarah pada pola nafas tidak efektif dan fix bahwa kasus ini mengarah pada pola nafas tidak efektif. Nah, sehingga sekali lagi bahwa retraksi dinding dada, frekuensi nafas yang tinggi, kemudian sesak nafas. Nah, itu menunjukkan pasien itu mengalami pola nafas yang tidak efektif ya. Nah, sekarang kalau di dalam kasus misalnya diberikan pertanyaan apa tindakannya, maka tentu yang paling tepat itu situ adalah kolaborasi pemberian oksigen. Nah, ini yang tepat ya. Sehingga ditanyakan apa tindakannya? Biasanya pasien itu segera diberikan atau bantuan oksigen. Oke, saya kira ini jelas. Nanti kalian bisa jawab, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yang tidak kalah penting. Di soal ini masih terkait dengan soal keperawatan anak ya. Untuk kalian review dan kalian pahami semua. Oke, bahwa yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatan. Nah, saya pikir beberapa masalah-masalah ini yakin dan percaya kalian akan semakin terlatih, akan semakin terbiasa bahwa kira-kira masalah keperawatan pada setiap kasus seperti ini apa. Kalian akan semakin baik pemahamannya. Oke, kita lanjut bahwa ini sesuai dengan pola Siokal Ruki. Pertanyaan soalnya adalah masalah keperawatan. Selanjutnya kita cari apa data fokusnya. ALL ya, ALL itu seperti apa itu ya? Apa sih kepanjangannya ini? Tapi lebih kepada L itu leukemia ya, pasien-pasien leukemia. Nah, coba kita lihat, jadi intinya mengalami akut leukemia, leukemia akut ini ceritanya, pasien ini. Nah, kita lihat ya, kira-kira yang ditanyakan di sini masalah keperawatannya, kita bolkan dulu, kira-kira pasien-pasien dengan leukemia itu apa yang terjadi. Anak tampak lemah, kemudian berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan dan mual, tidak menghabiskan porsi makannya, mengatakan mau cepat pulang di rumah sakit. Ibu khawatir dengan kondisi anaknya. Nah, kira-kira kalau seperti ini kasusnya pasien-pasien dengan leukemia, itu biasanya apa yang terjadi? Berat badan anak 30 kilogram. Nah, kalau anak 30 kilogram, tunggu saya cas dulu ya. Anak 30 kilogram dengan kondisi seperti itu, kira-kira itu normal apa tidak? Anaknya usianya di situ berapa usia anaknya? Kalian bisa perhatikan di situ usia anaknya. Kira-kira usia berapa itu anaknya? Oke, usia anaknya di sini adalah usia 10 tahun. Ya, 10 tahun. Usia 10 tahun dengan berat badan 30 kilogram itu normal apa tidak? Nah, itu arahnya apakah ke defisit nutrisi atau ke nyeri, intoleransi aktivitas, kira-kira apa masalahnya? Jadi benar itu masalahnya adalah kekurangan atau defisit nutrisi. Ya. Jadi kenapa defisit nutrisi? Ya, saya bisa kedengaran suara saya. Nah, kenapa defisit nutrisi? Bahwa di kasus ini kita lihat ya ini yang saya bilang tadi akut lymphoblastic leukemia. Jadi seperti ini ya. Lymphoblastic leukemia atau ALL biasa disebut seperti itu. Nah, pasien-pasien dengan gejala leukemia seperti yang akut ini mengalami gangguan seperti apa? Eh, itu kan misalnya nafsu makannya menurun, mual, rasa nyeri, itu adalah efek samping daripada terapinya ya, efek samping dari kankernya. Nah, kemudian yang bisa menyebabkan ya, kondisi ini dapat menyebabkan apa? Misalnya mual. Tadi kan anak dia tidak mual, apa efeknya? Dia pasti akan mengalami penurunan berat badan, kelemahan, ketidakseimbangan nutrisi atau defisit nutrisi. Jadi kasus ini murni pasien ini mengalami defisit nutrisi ya. Jadi defisit nutrisi, masalah keperawatannya sehingga ini harus diatasi. Jadi apa yang harus diatasi di dalam kasus ini? Tentu saja adalah asupan nutrisi. Ini kalian bisa baca nanti ya. Jadi asupan nutrisi
dengan yang mendukung pertumbuhan, jadi asupan nutrisi yang mendukung pertumbuhan dan pemulihan. Biasanya gimana? Ya, asupannya tentu saja porsi kecil tapi sering. Jadi nggak boleh langsung banyak, tetapi porsinya kecil tetapi sering. Itu yang nanti yang bisa kalian pahami, bahwa kasus-kasus keperawatan anak untuk mencegah dia mual, langsung muntahkan lagi makanannya, ya kasih sedikit saja dulu. Kemudian tetapi sering. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Eh, ini adalah kasus keperawatan anak selanjutnya. Yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Ini masalah keperawatan, masih terkait dengan masalah keperawatan. Nah, coba kita baca, kita cari data fokusnya bersama. Pasien ini BAB ya, BAB 8 kali. Ini, kemudian disertai muntah. Menurut ibunya demam sejak 5 hari, sejak berapa hari ini? Sejak malam hari. Batuk berlendir sudah 2 hari. Oke, batuk berlendir. Ini batuk berlendir sudah 2 hari. Oke, apalagi? Anak rewel dan seterusnya, ini adalah bagian-bagian daripada pengecoh yang harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, kalau di kasus ini menurut kalian, ini bisa saja kekurangan cairan, bisa juga bersihan jalan napas. Nah, hati-hati karena ini kasus anak. Anak itu agak unik ya. Jadi kadangkala misalnya ini saya mau berikan clue-nya saja yang harus kalian pilih. Apakah itu kekurangan cairan atau bersihan jalan napas yang harus kalian pilih. Nah, coba kita lihat. Jadi mata cekung, cubitan dinding perutnya itu kembali 3 detik. Nah, ini kan menandakan bahwa ada kekurangan cairan kan? Pasien ini mengalami kekurangan cairan. Oke. Nah, jadi jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah delta. Kenapa bukan kekurangan cairan? Ini yang harus saya berikan penjelasan kepada kalian. Makanya saya tadi mau berikan clue bahwa kadangkala yang menyebabkan pasien itu muntah dan seterusnya, BAB-nya encer dan seterusnya, itu karena keadaan lendirnya yang banyak, ya. Jadi lendir yang tadi yang susah dikeluarkan tadi, itu membuat anak itu ada refleks muntahnya. Nah, sehingga apapun yang masuk, pokoknya yang dia minum, dia makan, itu biasanya cenderung dimuntahkan. Dan lendir yang ada di dalam rongga pernafasannya tadi, itu akan cenderung mengganggu area atau bagian daripada jalan napasnya. Sehingga dikatakan obstruksi atau penyumbatan pada jalan napasnya. Sehingga apapun yang masuk, yang dia makan, dan seterusnya itu biasanya langsung dimuntahkan. Anak-anak seperti ini ada indikasi bahwa entah ini misalnya ada infeksi pernafasan atau apa dan seterusnya, alergi, batuk alergi kadangkala seperti itu yang menyebabkan lendir yang banyak, atau bisa juga karena memang ada infeksi paru atau pneumonia dan seterusnya, itu bisa menyebabkan pasien ini mengalami bersihan jalan napas tidak efektif ya. Jadi ini yang saya maksud tadi. Kadangkala kita akan memilih bahwa ini adalah kekurangan cairan, ternyata justru mengarah pada apalagi mengarah pada pengecoh ya, mengarah pada pengecoh. Sama dengan kekurangan hiperterminya juga adalah pengecoh, semuanya adalah pengecoh. Yang best answer-nya di sini yang harus kalian pilih adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Itu adalah best answer. Nah, kita baca penjelasannya ya, bahwa eh, itu menandakan, misalnya menunjukkan bahwa masalahnya bersihan jalan napas tidak efektif. Berapa tanda? Mata cekung, cubitan perut, batuk berlendir, dan frekuensi nafas yang tinggi itu adalah tanda yang bisa disebabkan karena adanya bersihan jalan napas yang tidak efektif tadi. Kenapa bisa cubitan dinding perutnya itu? Karena kekurangan cairan. Pasien ini kekurangan cairan. Kenapa dia sampai kekurangan cairan? Kan nggak ada yang bisa masuk di dalam pencernaannya. Semua dimuntahkan. Jadi otomatis efeknya adalah adanya ketidakseimbangan cairan. Pasti akan terjadi. Kemudian mata cekung dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan di sini apa nanti tindakannya, tindakannya adalah bagaimana caranya lendir itu bisa dikeluarkan dulu, entah dengan nebulizer, pokoknya efeknya adalah mukolitik, mengencerkan dahak atau lendirnya supaya bisa keluar. Itu dulu yang utama. Ya, jadi kalau ditanyakan tindakannya, karena di sini ditanyakan masalahnya, masalahnya harus kalian hati-hati. Walaupun sini saya lihat bahwa soalnya mungkin harus cenderung tidak seperti kuat, terlalu kuat juga sih data
mata cekung, cubitan perut. Nah, seperti ini kembali dalam 3 detik atau lebih dari 3 detik. Kemudian apalagi BAB encer 8 kali, ini sebenarnya agak cenderung berimbang datanya kekurangan cairan dan bersihan jalan napas. Tapi saya paham alur pemikiran dari si penulis soal ini mengatakan bahwa sebenarnya kekurangan cairan ini muncul karena bersihan jalan napasnya yang tidak efektif. Karena ini, lendirnya batuk berlendir ini. Ini nih, batuk berlendir yang sudah 2 hari. Itulah yang menyebabkan ada refleks muntah, refleks mual. Nggak bisa masuk apa-apa. Ya itu. Ya, jadi pahami akar masalah, efeknya atau akibatnya. Dalam hukum seperti itu. Nggak boleh berandai-andai. Jadi semua yang sifatnya abu-abu dan tidak jelas, hapus saja. Itu tidak jelas. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor selanjutnya ya. Bahwa ini adalah soal keperawatan anak di mana usianya 12 tahun, kemudian sudah lama 2 hari, demam, kemudian apalagi perutnya, anak mengeluh perutnya ini terasa penuh. Nah, belum BAB selama 5 hari. Ini sudah bisa ditebak ini ya, apa kira-kira masalahnya ini. Kalau ditanyakan masalah kan tadi ditanyakan masalah keperawatan ya. Nah, kemudian perut tampak tegang. Nih, mengeras sebenarnya bukan tegang. Mengeras peristaltiknya menurun. Oke. Nah, kira-kira apa nih masalahnya? Masalahnya sudah jelas. Ini masalahnya adalah konstipasi ya. Oke. Konstipasi bisa terjadi pada anak. Ingat itu ya, konstipasi. Jadi anaknya itu mengalami masalah pada BAB-nya. Jadi harus segera diatasi biar tidak konstipasi. Ini gimana caranya? Jadi sudah jelas bahwa masalahnya di sini adalah konstipasi. Jadi konstipasi di sini gejala yang ditunjukkan bahwa BAB-nya sudah 5 hari belum BAB, kemudian perut tampak tegang atau terasa penuh dengan peristaltik hanya 5 kali per menit. Kemudian bisa ditambahkan juga bahwa konstipasi ini adalah kondisi di mana anak itu mengalami kesulitan dalam buang air besar maupun buang air besar ya, sorry. Tanda dan konstipasi ini adalah anak itu bisa mencakup perut tegang, kurangnya frekuensi buang air besar, kesulitan, bahkan bukan hanya kurang tapi kesulitan buang air besar. Oke, jadi ini tentu saja adalah bagian daripada konstipasi. Penting untuk menangani masalah ini agar dapat mengosongkan usus ini ya, sehingga bisa teratur dan merasa nyaman pasiennya. Terutama dalam BAB. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini sekali lagi adalah terkait dengan masalah keperawatan. Jadi saya yakin kalian akan kaya akan pemahaman tentang masalah keperawatan ya. Nah, apa data fokusnya? Pasien ini mengeluh sesak napas, kemudian ini keluhan utamanya ya, sesak napas, mengeluh anak tidak nafsu makan, kemudian lelah jika beraktivitas, terdapat edema, kemudian apa lagi nih? Nadinya segini, kemudian kadar albuminnya 18 gram, proteinnya 4,5. Nah, kira-kira apa masalahnya ini? Apakah kelebihan volume cairan, penurunan curah jantung, kemudian pola nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas, atau nutrisi yang kurang? Nah, kalau kita lihat di kasus ini, arahnya banyak ya. Bisa ke nutrisi, bisa juga ke pola nafas, bisa juga ke masalah yang lain tentunya ya. Tapi sekali lagi, kita membuang jawaban-jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat ya. Misalnya, kita lihat di sini ya, misalnya apa nih? Ya, jawabannya adalah kelebihan volume cairan atau hipervolemia, betul sekali. Hipervolemia. Kenapa bisa terjadi hipervolemia? Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya hipervolemianya ini ada tandanya seperti edema ya. Edema pada ekstremitas bawah. Nih. Kemudian apalagi tadi tanda yang lain seperti ini kelebihan protein yang jadi orang-orang pasien dengan edema itu misalnya sangat dikhawatirkan terkait dengan adanya kadar protein yang tinggi yang susah dicerna, susah diatasi ya, susah diabsorpsi kalau namanya dalam tubuh kita. Jadi kita baca penjelasannya bahwa sebenarnya masalahnya di situ beberapa tanda seperti edema pada ekstremitas bawah, hasil laboratorium menunjukkan rendahnya kadar albumin dan proteinnya. Oke, ini.
kemudian edema pada ekstremitas bawah. Nah, ini menunjukkan pasien mengalami kelebihan volume cairan atau hipovolemia. Jadi sekali lagi bisa kalian nanti perhatikan kadar albumin dan proteinnya ya. Nih, yang cenderung rendah ya. Jadi seperti ini, kalian nanti perhatikan baik-baik. Albumin serum ya. Kalau albumin yang yang dewasa itu yang biasa itu kadar albuminnya normalnya itu 3 sampai 5 kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat nanti nilai normalnya. Nah, kelebihan volume cairan juga dikenal dengan adanya edema tadi di tandanya akumulasi cairan pada tubuh. Jadi ada akumulasi cairan pada jaringan tubuh tentunya. Nah, kalau ditanyakan apa tindakannya biasanya dibatasi. Batasi untuk pemenuhan cairannya dibatasi. Asupan cairannya, kemudian apalagi kesulitan, ada pembengkakan, peningkatan berat badan, kesulitan dalam bernafas. Nah, kasus ini adalah masalah utamanya adalah kelebihan volume cairan atau edema. Penting untuk mengatasi masalah ini agar cairan yang berlebih itu menyebabkan edema dapat dikendalikan, sehingga gejala-gejala yang muncul itu bisa teratasi atau bisa berkurang. Nah, penggunaan diuretik ya, misalnya pengelolaan mungkin pengurangan asupan cairan ini yang disebut membatasi asupan cairan tadi. Harus pengurangan asupan cairan, kemudian diuretik atau obat yang meningkatkan produksi urin. Itu supaya cairannya itu bisa segera keluar. Menyesuaikan terapi medis yang bisa mengatasi masalah tentunya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di soal ini yang ditanyakan di sini adalah intervensi, intervensi keperawatan. Kalau di sini, oh sama ya kasusnya tadi sepertinya. Usia keluhan beda ya. Batuk berlendir sudah 2 minggu disertai demam. Oke, ini kita bolkan. Kemudian anak mengatakan susah tidur dan tidak ada nafsu makan. Itu udah jelas ya bahwa karena batuk berlendirnya dia akan kesulitan untuk tidur dan tidak akan ada nafsu makannya. Nah, karena semua yang dia makan itu adalah refleks batuk, refleks mau keluar. Kemudian apalagi? Oke, leukositnya 11.000. Nah, kira-kira apa nih tindakan kita? Pertahankan lingkungan yang nyaman. Nah, ini tidak akan mengatasi masalahnya nih. Kemudian berikan makanan yang lunak, berikan ini tidak juga karena dia tidak ada nafsu makan. Kemudian berikan cairan yang adekuat, berikan kompres hangat, lakukan fisioterapi dada. Nah, ini penting ini. Kadangkala sebenarnya apakah kita lakukan fisioterapi dada atau kita berikan kompres hangat? Apa tujuan dilakukan kompres hangat sebenarnya? Apa bedanya dengan fisioterapi dada? Sebenarnya semua tujuan ini, dua ini sebenarnya jawabannya kemungkinan akan ada di dua ini. Kita belum tahu nih jawaban yang tepatnya yang mana, tapi kemungkinan akan ada di dua jawaban ini. Yang lain ini adalah pengecoh, kalian hapus saja. Nggak akan menyelesaikan masalah dua jawaban ini, tiga jawaban ini. Kita hapus saja ya. Nah, berikan kompres hangat atau lakukan fisioterapi dada. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, tentu saja jawabannya adalah ya, lakukan fisioterapi dada. Nah, sebenarnya berikan kompres hangat di sini kalau misalnya kita melihat bahwa masalahnya adalah demam, ya, demam. Tetapi kadangkala ada beberapa kasus itu kita harus mengatasi kok dengan kompres hangat, misalnya melakukan relaksasi. Jadi diberikan kompres pada area dada itu biasanya cenderung membuat dahaknya itu akan mencair ya atau istilahnya itu akan segera keluar, bisa melalui pencernaan, bisa juga dibatukan. Tetapi karena konsep kita bukan pada arah hanya langsung kompres hangat, tetapi fisioterapi dada itu bisa dilakukan misalnya kita tepuk ya, tepuk bagian belakangnya, tak 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 ataupun bagian depan. Jadi kita cari dulu, kita auskultasi daerah mana yang ada penumpukan lendir atau cairannya. Setelah itu kita tepuk-tepuk seperti mangkuk itu membentuk mangkuk telapak tangan kita tek 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 tepuk bagian lapang paru bagian depan maupun belakang. Tujuan itu adalah fisioterapi dada ya. Nah, fisioterapi dada itu ada beberapa macam. Misalnya kita lakukan dulu postural drainase. Jadi memaksimalkan posisi oksigenasinya, apakah dengan semivoler atau posisi duduk. Intinya dia tidak terlentang, karena akan lebih kesulitan bernapas ketika dia terlentang. Itu rasionalnya ya.
Sehingga kalau bukan duduk, dia semivolar atau setengah duduk. Nah, setelah itu kita lakukan fisioterapi dada. Kita tepuk dengan perkusi, kita tek 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 tek. Atau dengan kalau itu belum teratasi, kita langsung lakukan juga dengan vibrasi, kita getarkan itu. Jadi kalau tembok itu kita getarkan, nah itu berarti bisa saja cicak-cicak yang berjalan itu bisa jatuh. Tujuannya, prinsipnya seperti itu, rasionalisasinya. Jadi kalau kita getarkan, kita lakukan vibrasi, kita akan membuat pasien itu keadaan dahak yang menempel-menempel di parunya tadi bisa rontok, bisa bukan rontok sih sebenarnya, akan jatuh ke bagian bawah, lapang paru bagian bawah, sehingga ketika sudah terakumulasi akan muncul refleks batuknya. Itulah kenapa alasannya diberikan fisioterapi dada ya. Nah, meliputi pemberian percikan atau pukulan lembut daerah dada, punggung untuk memecah lendir. Nah, ini memfasilitasi drainase, jadi memecah lendirnya tadi biar keluar ya perlahan-lahan. Oke, kemudian apa lagi? Jadi base answer-nya di sini adalah uh, apa lagi nih? Fisioterapi dada ya. Oke, kita lanjut saja ke soal selanjutnya. Nah, di kasus ini, kasus usia anak mengalami keluhan bengkak pada kelopak mata. Ini bengkak ya. Bengkak pada kelopak mata, kemudian pengajian mengeluh urin yang keluar sedikit. Nah, ini urin yang keluar ya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan masalah cairan, kelebihan volume cairan sini kemungkinan ya. Kalau ditanyakan apa masalahnya, ini adalah hipervolemia. Oke, pahami seperti itu apa masalahnya, biar kalian bisa tahu apa tindakannya. Itu utama ya. Nah, jadi hipervolemia masalahnya, kemungkinan tindakan yang harus kita atasi di situ apa kira-kira? Kalau kita sudah tahu bahwa masalahnya adalah hipervolemia, maka tindakan kita dari tindakan ini, kemungkinan tindakan yang harus kalian atasi yang mana? Jadi harus bisa jelas seperti itu ya. Pahami dulu kira-kira tindakan yang harus kalian atasi kalau misalnya kalian sudah tahu bahwa ini bengkak pada kelopak mata, kemudian urin yang keluar itu sedikit. Nah, ini kan kita sudah bisa tebak bahwa protein yang urin itu 40 mg per dl, Hb-nya juga 12, maka bisa dikatakan pasien ini mengalami hipervolemia ya. Jadi kalau seperti itu tindakan yang harus kita atasi apa? Nah, jadi keadaan di mana ada bengkak pada kelopak mata, pembengkakan atau kelebihan cairan ini pada kelopak mata, kemudian ada urin yang sedikit. Nah, kemungkinan arahnya adalah hipervolemia. Jadi kita tahu dulu apa masalahnya, kemudian kita tentukan apa tindakannya. Nah, kira-kira apakah kita kaji adanya edema? Saya kira sudah jelas ya, ada edema pada kelopak mata. Kemudian apakah berikan kortikosteroid, kemudian apalagi monitor berat jenis urin, kemudian apa memberikan posisi molecular, ini ya batasi cairan selama ada edema. Ya ini yang bisa jadi ya. Kenapa harus dibatasi cairan? Pasien dengan keadaan di mana kelebihan volume cairan, tentu jalan satu-satunya itu adalah membatasi asupan cairannya ya. Karena Anda semakin ini umpamakan seperti gelas ya. Gelas ini misalnya ini berisi air, ini gelasnya berisi air, tapi dia sudah full nih airnya, meluap-luap. Itu sama, umpamanya seperti itu. Anda memberikan lagi cairan yang banyak, maka akan semakin banyak cairannya, akan berlebihan. Makanya kita batasi asupan cairan karena pasien ini kita sudah tahu bahwa ini adalah edema atau hipervolemia. Jadi batasi asupan, batasi cairan selama adanya edema. Jadi base answer-nya di sini adalah E ya. Kita lanjut, nanti kalian bisa baca ini ya penjelasannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal selanjutnya di sini bahwa pasien ini adalah yang ditanyakan tindakan keperawatan. Oke, yang ditanyakan di situ adalah tindakan keperawatan kan? Yang ditanyakan di situ tindakan keperawatan. Oke, jadi yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan. Kemudian apalagi? Jadi yang ditanyakan di situ adalah tindakan keperawatan. Kemudian kita cari seperti di pola Siokal Ruki, kita lihat dulu apa pertanyaan soalnya. Yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan. Kemudian kita cari apa
data fokus pada kasusnya, bahwa dia keluhan demam sejak 3 hari, ada disertai dengan batuk berlendir ini kan, nih disertai batuk berlendir. Kita jadikan sebagai data fokus. Kemudian apalagi malas makan dan rewel, pastilah karena anak dengan apa ada lendir itu refleks untuk dimuntahkan itu pasti akan semakin besar. Apapun yang masuk ya bisa saja langsung keluar. Makanya ada malas untuk makan, tidak ada nafsu makan. Kemudian apalagi aku auskultasi terdengar bunyi rongghi. Oke. Nah, pasti sudah bisa ditebak ini ya masalahnya apa. Ini masalahnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau ditanya masalahnya ya, bersihan bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apakah meninggikan kepalanya? Sekarang kita tadi data fokusnya kita sudah tahu berapa data fokus ya. Kita lihat apa jawaban yang harus kita eliminir. Apakah tinggikan kepala, berikan kompres hangat, kemudian kolaborasi antibiotik, kemudian pemberian minum yang banyak, monitor masukan dan haluan nutrisi. Nah, kira-kira yang bisa kita pilih yang mana dari jawaban yang best answer yang harus kita pilih kira-kira yang mana? Nah, oke, kira-kira apa nih ya untuk mengatasi bersihan jalan napasnya? Apakah meninggikan kepala, memberikan kompres hangat atau apa? Nah, ini ada penjelasan, ada kaitannya dengan penjelasan saya yang sebelumnya tadi, bahwa memberikan kompres hangat itu salah satu kolaborasi juga yang bisa dilakukan untuk menurunkan lendir yang menumpuk. Memecah lendirnya itu bisa dengan kompres hangat, karena hangat tadi menyebabkan apa? Peleburan, peleburan dari lendir-lendirnya tadi. Ya, betul sekali ya. Salah satu jawabannya adalah kompres hangat. Apa rasionalisasinya diberikan kompres hangat? Sebenarnya rasionalnya di sini adalah dengan kompres hangat itu akan mengurangi gejalanya, yaitu dilakukan membantu melonggarkan lendirnya dengan meredakan iritasi pada pernapasannya. Nah, itu ya. Jadi meredakan iritasinya dan melonggarkan pernapasannya itu bisa dengan kompres hangat. Itu salah satu alasannya kenapa dipilih melakukan apa sih ini? Melakukan kompres hangat ya. Jadi kita best answer-nya di situ adalah bravo ya. Jadi yang benar di situ adalah B, berikan kompres hangat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Jadi masalah keperawatan ini ya. Oke. Nah, kemudian apa data fokusnya? Batuk berlendir. Batuk berlendir sudah 4 hari nih. Nah, batuk berlendir 4 hari. Kita tebalkan semua. Dan seterusnya muntah setiap kali menyusui, kemudian menyusu, kemudian hasil pemeriksaan terdengar ronghi. Nah, ini kayaknya sudah bisa jelas ya. Ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif nih. Ya, ini sudah jelas. Ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Betul sekali. Ya. Jadi datanya seperti tadi sudah jelas, nggak usah lama-lama, batuk berlendir, kemudian dialami sudah 4 hari. Next, selanjutnya adalah okay. Tindakan keperawatan yang ditanyakan di sini adalah tindakan keperawatan ya. Usia 8 bulan dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB encer nih 3 kali dalam 24 jam. Oke. Kemudian mengatakan anaknya muntah 2 kali, malas makan dan rewel. Nah, kira-kira ini apa ini yang bisa kita lakukan? Apakah masang infus, kemudian berikan oralit, kolaborasi pemberian anti diare, lakukan teknik distraksi, kaji kebutuhan nutrisi. Ya, berikan oralit ya, biasanya anak-anak berikan oralit. Karena untuk mencegah apalagi nih dehidrasinya, diberikan oralit. Betul sekali jawabannya adalah berikan oralit. Sebenarnya ada dua, bisa eh, kan anti diare juga sama ya. Tapi yang mau diatasi di sini sebenarnya bukan hanya apalagi bukan hanya eh, muntahnya, tapi lebih kepada pengeluaran fesesnya yang harus segera diatasi. Jadi dengan memberikan oralit ini tujuannya adalah
larutan oral itu larutan yang mengandung garam, gula. Jadi ini Orality ya. Jadi ada selalu pada perawatan anak ini. Untuk mencegah mengatasi dehidrasi akibat diare. Nah, ini. Oke. Jadi Orality ini menggantikan cairan elektrolit yang hilang akibat diare. Dapat mencegah dan mengatasi atau mengurangi resiko dehidrasi yang lebih parah. Oke. Eh, Jadi arahnya ke situ ya. Meskipun sebenarnya pasang infus, kolaborasi pemberian anti diare, teknik distraksi, kaji kebutuhan nutrisi dan sebagainya relevan ya sebenarnya pada diare, pada penanganan diare. Tapi Oralit lah yang lebih tepat, terutama dalam penanganan awal, langkah awal dalam mengatasi dehidrasinya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, di soal ini adalah soal keperawatan anak, yang ditanyakan adalah tindakannya. Kita cari apa yang ini adalah tindakannya yang ditanyakan ya. Yang kita cari di sini adalah apa data fokusnya. Ayo kalian bisa baca dulu apa data fokus pada kasus ini. Kita baca bersama ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa yang ditanyakan di sini adalah tindakannya. Kalau ditanyakan tindakan, tentu kita harus cari tahu kira-kira masalahnya di sini apa masalah keperawatan anaknya ini, supaya kita tahu tindakan yang kita pilih itu tidak keliru. Nah, kita lihat di sini bahwa kita cari setelah kita lihat sesuai dengan pola Shokal-Ruki, kita cari apa pertanyaan soalnya, kemudian kita cari apa data fokus pada kasus ini. Data fokusnya keluhan demam sejak 1 minggu disertai batuk berlendir. Jadi ini 1 minggu batuk berlendir. Oke. Ini kita jadikan data fokus, kemudian mengeluh, mengatakan ada darah keluar dari hidung dan anaknya malas minum dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ini? Dalam opsi jawabannya, kolaborasi pemberian antipiretik, berikan posisi bipolar, monitor intake dan output cairan, kolaborasi pemasangan infus, dan pasang tampon hidung. Nah, sebenarnya sudah jelas sekali bahwa eh, dalam kasus ini yang harus kita perhatikan uji turneketnya itu positif ya. Nah, ini jangan lupa uji turneketnya itu positif, uji turneketnya itu positif. Kemudian apalagi? Nah, ada darah keluar. Ini kita bisa mencurigai pasien ini apa kira-kira? Ada yang bisa tebak ini? Itu ada demam. Nih demam ya, demam 1 minggu ini sampai harusnya sampai di sini. Nih demam 1 minggu disertai batuk berlendir, ibunya mengatakan ada darah keluar dari hidung. Nah, kira-kira apa ini? Bisa kita tebak ya bahwa pasien ini adalah mengalami apa? DHF ya. Jadi DHF. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kolaborasi pemberian infus. Jadi mengatasi cairan. Dua hal yang utama bisa terjadi pada kasus-kasus keperawatan anak, terutama pasien yang mengalami DHF kan kita sudah bisa tebak masalahnya ini kemungkinan adalah DHF. Apalagi tadi diuji tourniquetnya itu positif ya. Nah, bintik-bintik merahnya lebih banyak gitu kalau dilakukan uji tourniquet, mansetnya ditebalkan, itu lebih mengarah pada DHF. Jadi sekali lagi kalian harus memahami beberapa hal bahwa pasien dengan DHF dua masalah utama, Jadi dua masalah utama yang paling bisa muncul pada pasien dengan DHF. Pertama, bisa hipertermianya, bisa juga adalah kekurangan cairan, yaitu harus diatasi segera. Dan bisa saja kalau dia tidak diatasi segera, ini pasien akan semakin mengkhawatirkan. Nah, itulah kenapa alasannya yang harus kita pilih dan kita atasi adalah bagaimana segera diberikan cairan intravena. Pemasangan infus ini akan mengurangi untuk mengatasi dari masalah kekurangan cairannya. Oke, jadi sekali lagi tindakan dilakukan adalah tanda-tanda dehidrasi pada anak seperti tekanan darah yang rendah, kemudian frekuensi nadi yang rendah, kemudian frekuensi napasnya yang rendah, uji tourniquetnya positif, itu adalah pilihan delta itu adalah terus terang saja itu adalah memberikan pemasangan infus untuk mengurangi atau mengatasi gejala dari kekurangan cairannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, ini bayi
Jadi yang dilakukan ditanyakan di sini tindakan yang dilakukan ya. Oke, tindakan yang dilakukan di mana usia kehamilan ibu ini bayi berat badannya 2.200 gram, panjang badannya 48 cm, kemudian usia kehamilan 38 minggu. Nah, jari-jari baik ini tampak kebiruan, jari-jarinya itu tampak kebiruan ya, kayak sianosis itu. Kira-kira apa ini tindakan yang harus dilakukan? Apakah merawatnya di inkubator, melakukan perawatan metode kanguru? Jadi metode kanguru kan anaknya apa dibungkus oleh ibunya. Kemudian isap lendir bayi, lakukan resusitasi atau pasang oksigen. Apa yang bisa kita lakukan ini? Jadi ini kasus anak ya. Nah, di sini adalah isap lendir bayi. Jadi kalau kita lihat di dalam kasus ini, sebenarnya agak ambigu ya, usia kehamilan ibu 38 minggu. Tetapi memang sih kalau dilihat dari sini frekuensi napasnya meningkat, tapi yang harus kita pikirkan juga, ini di sini datanya kurang jelas ya. Coba kita lihat penjelasannya. Bahwa dipilih sebagai tindakan dilakukan karena adanya tanda-tanda bayi baru lahir yang memerlukan bantuan dalam mengeluarkan lendir. Oh, tetapi sebenarnya tidak muncul di dalam kasus ya. Nah, kita baca seorang ibu melahirkan usia kehamilan 8 minggu, bayi tampak kebiruan. Nah, tanda-tanda seperti jari tampak kebiruan yang dapat indikasi adanya kesulitan pernapasan dan penumpukan lendir di saluran nafas. Oh, itu ya salah satu alasannya. Jadi, adanya kesulitan pernapasan dan penumpukan lendir di saluran nafas. Biasanya seperti itu, tapi ini agak ambigu sebenarnya ya. Harusnya ditambahkan dengan beberapa data lagi seperti yang mengarah pada cairan ya. Jadi ini kita skip saja soal ini. Jadi sekali lagi penjelasannya memang harus ditambahkan data yang mengarah pada cairan ya, terutama. Nomor selanjutnya, oke. Nah, yang ditanyakan lagi sekali lagi adalah tindakan keperawatan. Oke, tindakan keperawatan. Kemudian kita cari ya apa data fokusnya ya. Kemudian puskesmas selalu saat nafas, ibunya mengatakan anaknya malas makan, anak yang mengeluh sakit saat menelan, riwayat batuk 1 minggu. Kemudian apa lagi nih? Hasil pemeriksaan didapatkan auskultasi, bunyi nafas rongki, bunyi nafasnya itu rongki. Kemudian apa lagi nih? Tampak retraksi dinding dada. Nah, ini lebih kepada apa? Apa lagi nih? Pola nafas tidak efektif ya. Kemungkinan ini adalah kolaborasi pemberian oksigen seperti betul. Kolaborasi pemberian oksigen. Jadi seperti ini retraksi dinding dada atau ketidaksesuaian dalam pernapasan atau eh, alur masuk keluar masuk oksigennya itu di dinding dada kelihatan ada retraksi. Kemudian apalagi dan lain sebagainya, sesak napas juga datanya, frekuensi napasnya meningkat. Hmm, terus apa lagi? Jadi seperti ini. Jadi yang bisa dilakukan di sini adalah pemberian oksigen. Jadi harus segera diberikan bantuan oksigen ya. Biasanya seperti itu, posisi maksimal oksigenasi atau bisa juga langsung berikan bantuan oksigen. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini di soal ini yang bisa kalian lihat di sini bahwa eh, anak ini yang ditanyakan masalah yang dialami anak ya, masalah yang dialami anak oleh keluarganya, sorry. Oh iya, lebih mengarah ke prinsip etik ini ceritanya. Nah, hasil pemeriksaan GCS 6, dokter mengatakan bahwa mengalami kerusakan otak permanen. Wah, ibunya sangat cemas memikirkan biaya pengobatan bayi dan berencana untuk menghentikan pengobatan. Oh, jadi artinya ini ada kerusakan otak yang didiagnosis oleh dokter. Selanjutnya, ibunya ini cemas memikirkan pengobatan bayinya. Satu, dia pikirkan tentang ekonominya ya, yaitu jadi pengobatannya pasti akan mahal. Kemudian sehingga dia pikirkan untuk dihentikan. Tetapi keluarga ini masih mempertimbangkan hak bayi untuk mendapatkan pengobatan. Jadi biar bagaimanapun kalau dihentikan dan kita sudah tahu bahwa ada kerusakan otak yang permanen, tentu saja ini ada masalah.
Nah, kira-kira apa ini masalahnya? Apakah ini terkait dengan masalah etik, dilema etik, nilai. Jadi saya pikir dilema ya, dilema etik. Ini kan dua sudah jelas di sini. Tetapi kata-kata tetapi itu berarti mempertimbangkan ada dilematis yang dialami. Jadi kemungkinan dilema etik. Ya betul sekali. Jadi dilema etik ya. Jadi ini dilema etik. Satu sisi ada autonominya, jadi harus mendapatkan hak untuk mendapatkan perawatan yang baik. Di satu sisi juga dikatakan bahwa pasien ini adalah keluarga yang mungkin tidak mampu. Nah, kalau ditambahkan semakin banyak pengobatannya, akan semakin banyak biayanya. Itu yang dipikirkan oleh keluarganya. Jadi itu namanya dilema etik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini adalah tindakan kolaborasi yang tepat nih. Tindakan nih, intinya adalah tindakan. Pertanyaannya adalah tindakan ya. Nah, kemudian apa data fokusnya ini? Ibunya mengatakan naiknya muntah dua kali, sesak muntah dua kali, merisakan diturunkan tarikan dinding dada, aku nangis, tangisannya disentuh. Oh iya. Oke, jadi kira-kira apa ini? Sama ya sepertinya ya, pemberian oksigen sama dengan itu tadi. Ini adalah masalahnya, kalian sudah tahu masalahnya adalah pola nafas. Pola nafas tidak efektif. Nanti kalian bisa baca ini penjelasannya di sini. Tapi arahnya ini kita sudah bisa tahu bahwa inilah pola nafas tidak efektif, di mana ditemukan ada tarikan dinding dada, dari sama dengan kata-kata retraksi dinding dada. Jadi ada ketidaksesuaian, ada pengembangan dada kiri yang kanan yang tidak sesuai. Arahnya ke situ ya. Disertai dengan keluhan sesak napas, frekuensi napasnya meningkat. Nah, itu bisa dikatakan pasien yang mengalami pola napas tidak efektif. Cenderung dan dominan sekali, pasien-pasien dengan pola napas tidak efektif diberikan bantuan oksigen. Oke, seperti itu ya. Kayaknya jawabannya adalah A. Oke, nanti kalian bisa baca ini penjelasannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita tuntaskan soalnya untuk perawatan anak. Nah, selanjutnya ini yang ditanyakan di sini adalah tindakan keperawatan juga. Jadi, yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan. Apa data fokusnya? Kalian bisa baca lebih cepat. Kejang disertai di rumah 5 menit. Wih, luar biasa ini. Kejang, kejang. Kemudian apa lagi? Menurut ibunya, anak-anak batuk berlendir dalam melas makan, anak mendapatkan serangan kejang ini. Jadi dia berusaha untuk menonjolkan kejangnya ya. Jadi kira-kira apa tindakan kita? Apakah menganjurkan anak untuk banyak makan, banyak minum? Sorry, kenapa langsung makan ini? Kompres hangat, ini mungkin agak pagi-pagi seperti ini cenderung lapar ya. Kompres hangat meningkat anak. Jadi ini prosedural pasien dengan kejang. SOP ya, SOP kejang. Apa yang bisa dilakukan kalau anaknya misalnya kejang? Nah, itu yang disebut dengan miringkan anak ya. Nih. Apa rasionalnya? Kenapa kita harus miringkan anak segera? Jadi ini sebenarnya kalau ditanyakan apa masalahnya, masalahnya ini adalah hipertermia. Pasien ini harus segera diturunkan demamnya. Biar apa? Biar tidak tambah kejang dan menyebabkan anak kolaps atau step yang semakin parah yang mengancam jiwanya. Nah, miringkan anak ya, betul sekali. Jadi posisi ini sebenarnya miringkan anak ke salah satu sisi atau posisi pemulihan lateral namanya. Jadi tujuannya apa? Tujuan apa di posisi miringkan lateral itu membantu menjaga saluran napasnya tetap terbuka. Itulah alasannya. Jadi membuka saluran napasnya tetap terbuka saluran napasnya. Ya. Jadi membuka saluran napas yang tetap terbuka dan mencegah terjadinya aspirasi dan penyumbatan pada jalan napasnya, apalagi ada lendirnya dan sebagainya. Jadi itulah rasionalnya kenapa dimiringkan anaknya pada posisi yang lateral. Termasuk kepala miring dari arah kepala dimiringkan seperti itu ya. Jadi cenderung kehilangan kesadaran dan mengalami kontraksi otot yang hebat, termasuk otot-otot pernapasan. Jadi miringkan anak untuk mencegah, untuk membantu menjaga jalannya udara dan memfasilitasi ventilasi yang lebih baik. Jadi seperti itu. Kenapa jawabannya Charlie ya?
Nah, nih, soal selanjutnya, apa edukasi yang tepat diberikan? Edukasi. Kemudian, apa kita cari data fokusnya? PAB encer 4 kali sejak 8 jam yang lalu. Nah, tidak ada darah dalam tinjanya, pemeriksaan fisik, ditemukan cubitan dinding perut, cepat, dokter memberikan oralit dan tablet zinc. Nah, kan ada edukasi atau penyuluhan yang diberikan. Kenapa diberikan tablet zinc ini? Kira-kira apa yang bisa diberikan di sini? Pemberian tablet zinc selama 10 hari. Ini tindakannya. Apa nih rasionalnya? Pemberian oralit selama 10 hari. Tahu tidak bahwa anak-anak yang cenderung mengalami diare yang tidak terkontrol itu diberikan zinc. Zinc itu sebenarnya adalah memperbaiki pencernaannya. Fungsi dari zinc diberikan itu adalah memperbaiki pencernaannya. Makanya yang benar di sini adalah pemberian zinc itu memperbaiki. Jadi memperbaiki saluran-saluran pencernaan pada anak itu dengan tablet zinc. Itu bisa diberikan pada anak yang mengalami diare. Makanya kolaborasinya selain menghentikan eh, BAB-nya diberikan juga zinc. Zinc tadi salah satu tujuannya adalah memberikan memperbaiki saluran pencernaan anak. Nah, 10 hari. Jadi rasionalnya di sini adalah edukasi yang diberikan adalah pemberian tablet zinc selama 10 hari adalah suplemen yang direkomendasikan dalam pengobatan diare bagi anak-anak. Nah, jadi dia cenderung pada suplemen. Tapi kalau obatnya ya anti diare tentu saja. Seperti itu. Jadi karena oralit ini dari anti diaretnya, kemudian untuk mencegah kehilangan akibat diare, kehilangan cairan akibat diare, memberikan oralit, tapi zincnya tadi berproses untuk memperbaiki memperbaiki pencernaan anak tadi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Si ada ini. Nah, ini. Anak itu dibawa ke UGD selama 3 hari disertai muntah dengan muntah setiap kali makan. Kemudian anak mengeluh nyeri pada persendian, pada lengan terdapat bintik-bintik merah. Aduh, ini berarti kalau dilihat ini ya, belum dites tourniquet ya. Harusnya dites ini, tes tourniquet. Biar kita lihat dan kita saksikan bahwa apakah betul ini mengalami DHF atau tidak. Karena dicurigai ini mengalami DHF ya, sudah pasti. Tapi tidak dijelaskan di dalam kasus apakah sudah dijalankan uji tourniquet apa tidak. Tapi arahnya kalau di pemeriksaan yang di oh ini nih kuncinya di sini. Jangan terkecoh. Kuncinya adalah pemeriksaan kolaborasi. Tourniquet tadi kan bisa dilakukan oleh perawat dan bisa mandiri kan. Nursing treatment itu istilahnya adalah pemeriksaan mandiri yang dilakukan oleh perawat. Tapi kalau yang dikolaborasikan ya tentu saja adalah pemeriksaan apa? Trombosit-nya kan. Itu yang harus dilihat. Betul sekali delta. Jadi di penjelasannya, jadi yang bisa kita lakukan bahwa setelah melakukan uji tourniquet tadi, sejujurnya kita harus lakukan pemeriksaan trombosit untuk memastikan bahwa anak ini apakah mengalami DHF apa tidak. Jadi seperti ini ya. Jadi pada kasus ini anak mengalami demam, muntah, setiap kali makan nyeri persendian, itu rata-rata nyeri persendian dan demamnya itu cenderung meningkat terus. Jadi tidak pernah turun, terus meningkat. Itu kategori demam pada anak yang mengalami DHF. Beda lagi kalau apa sih itu tifoid ya, tifoid itu cenderung kurvanya itu menurun, kemudian naik lagi, menurun lagi. Tapi kalau DHF itu cenderung meningkat terus seperti itu. Bisa kalian bedakan nanti. Nah, jadi uji tourniquet tadi adalah melibatkan penerapan tekanan kecil pada lengan. Jadi ini penerapan SOP uji tourniquet ya. Jadi kita lakukan tekanan kecil pada lengan, pasien menggunakan manset tekanan darah selama beberapa menit. Setelah itu baru kemudian muncullah bintik-bintik. Kurang lebih kalau sudah 20 bintik, lebih dari 20-an dengan kategori bintiknya itu 2,5 cm persegi per bintiknya, berarti bisa dikatakan bahwa pasien ini positif dalam tes DHF. Kalau uji Widal itu untuk pasien-pasien tifoid ya, jadi uji Widal pilihan B tadi adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi antibodi seperti apa Salmonella TB itu tes Widal. Bedakan nanti itu Widal berarti pasien tifoid. Kalau pasien DHF uji tourniquet tadi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah analisa gas darah. Ya.
Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, kita kalau kita katakan analisa gas darah, kita langsung lihat pH-nya, kemudian PaO2-nya, PCO2-nya, dan HCO3-nya. Ini sudah jelas di dalam kasus. Apakah dia menurun, meningkat? pH-nya di sini sudah menurun ya. Nah, kira-kira ini apa masalah? Apa ininya? Apa analisa komplikasinya? Apakah asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik? Nah, kalau asidosis respiratorik biasanya pH menurun, PCO2-nya meningkat, dan seterusnya. Kemudian kalau asidosis metabolik, seperti apa? Asidosis respiratorik metabolik. Nah, kira-kira apa ini? Nah, kasus ini muncul ya. Jadi jawabannya adalah asidosis metabolik. Nah, kita lihat penjelasannya, betul bahwa di situ pH-nya menurun ya. Jadi ini sini, pH-nya rendah. Jadi pH-nya rendah, yaitu 7,10. Oke, kita tebalkan. Kemudian PaO2-nya, CO2-nya normal dan sedikit meningkat. Nah, PCO2-nya ya. Nah, kalau asidosis respiratorik, PCO2-nya itu meningkat. Nah, artinya lebih lebih apa? Ini kan normalnya batas normal kalau pH tadi 7,35 sampai 45, berarti menurun kan. Kalau apa PCO2-nya 35 sampai 45. Nah, kalau 48 itu memang meningkat tapi sedikit saja, tapi masih normal, batas normal. Tapi kalau sampai 60, 70 mmHg berarti itu berarti meningkat PCO2-nya. Tapi kalau di kasus itu hanya sekitar 48 ya. Nah, itu bisa asidosis respiratorik, tapi kalau asidosis metabolik berarti bisa dikatakan bahwa pH-nya cenderung rendah dan PCO2-nya normal atau sedikit meningkat dan HCO3-nya normal. Di situ kondisi ini mengindikasikan adanya asidosis metabolik. Asidosis metabolik itu terjadi karena keseimbangan asam basa dalam tubuh yang disebabkan oleh peningkatan kadar asam dan penurunan kadar bikarbonat atau HCO3-nya. Oke, pada kasus bronkopneumonia, infeksi pada saluran pernapasan dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan yang pada gilirannya dapat mengganggu produksi dan eliminasi bikarbonat. Saya pikir ini kuncinya di sini, Anak sekalian, yang paling utama kalian pahami nilai normal dari analisa gas darah atau AGD ya, itu yang utama. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sudah hampir selesai. Nah, imunisasi yang tepat. Nah, imunisasi nih, kasus tentang imunisasi yang harus diberikan. Nah, bayi ini mendapatkan imunisasi BCG, sudah BCG nih, ya. Oke, kemudian hepatitis 0 dan polio 1. Hasil pemeriksaan DTP ditemukan frekuensi nafas 30 kali. Nah, kira-kira apa imunisasi yang harus diberikan bayi saat ini? Kira-kira yang mana? Tentu saja yang tepat adalah hepatitis B ya. Jadi setelah imunisasi BCG, hepatitis 0 dan polio 1 berarti yang bisa kita berikan saat ini adalah hepatitis B. Jadi kenapa hepatitis B? Anak berusia 2 bulan telah diberikan imunisasi BCG kan 2 bulan imunisasi BCG. Kemudian apalagi untuk melindungi terhadap tuberkulosis. Jadi itu tujuannya. Imunisasi hepatitis untuk mencegah diberikan untuk anak supaya tidak terjadi hepatitis, polio 1 untuk melindungi terhadap kasus polio. Nah, apa tujuannya? Merupakan jalur imunisasi rutin yang diberikan hepatitis B ini untuk infeksi virus yang dapat menyebabkan kerusakan hati pada bayi maupun anak-anak. Biasanya hepatitis B diberikan dalam beberapa dosis dan dimulai segera setelah lahir dan diikuti oleh dosis-dosis berikutnya. Oke, jadi itu ya, jadi yang benar adalah hepatitis B. Oke, jadi dalam kasus berdasarkan bayi yang baru lahir 2 bulan, imunisasi berikutnya yang seharusnya diberikan adalah imunisasi hepatitis B. Berikutnya, dosis berikutnya sesuai dengan jadwal dari imunisasinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini hampir 20 berapa soal? 22 soal ya kemungkinan yang kita bahas hari ini. 25 ya? Bayi perempuan usia 2 hari dirawat di NICU, kemudian berdasarkan anamnesis usia kehamilannya 38 minggu, bayi malas menyusu, kemudian tampak kekuningan, kemungkinan indikasi telapak tangan, pemeriksaan tampak kekuningan pada telapak tangan, pemeriksaan TTV-nya bayi itu dengan kondisi eh, apa nih? TTV-nya frekuensi nadi 100 kali, napas 65 kali, suhu 36 kali.
Eh, nah, suhu 36 derajat Celcius. Apa tindakan yang dilakukan? Apakah perawatan metode kanguru, anjurkan memberikan ASI, kolaborasi pemberian antibiotik, fisioterapi, rawat gabung dengan ibu. Nah, kira-kira apa ini? Kalian harus tahu dulu kira-kira apa nih tindakannya. Oke, bayi ini usia 2 bulan usia kemudian menyusu kekuningan, jadi malas menyusu dan kekuningan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, betul ya, ajarkan pemberian ASI. Jadi kemungkinan bisa saja ibu ini belum memahami untuk memberikan ASI kepada anaknya. Jadi anjurkan pemberian ASI ini tepat dan penting sekali, terutama untuk mencegah supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah, biasanya kekuningan, tampak kekuningan itu normal ya pada anak, terutama usia 2 hari, dan itu biasanya muncul sampai 2 mingguan. Itu kekuningan anak, karena ibu biasanya langsung panik, aduh kenapa ini anaknya kekuningan, jangan sampai ada penyakit hepatitisnya misalnya. Itu sebenarnya normal. Lalu ya kalau biasanya anak seperti itu dibawa ke itu kan, ke bawah terik matahari, matahari pagi, cahaya matahari pagi itu biasanya akan menurunkan kadar pigmen yang kekuningan tadi. Oke, itu ya, itu normal dan naluri ya pada anak. Jadi yang bisa dilakukan adalah pemberian ASI. Tiga kadar bilirubin tadi. Nah, ini soal ini terkait dengan evaluasi yang tepat ya, bahwa anak ini usia 8 tahun didiagnosis leukemia tadi, leukemia akut. Dengan sedang menjalani kemoterapi. Ibunya mengatakan anak sulit tidur, berkeringat saat malam hari, anak gelisah, mengatakan ingin cepat pulang dan merasa minder karena penyakitnya. Ibunya tampak memarahi anaknya. Apa evaluasi lakukan? Ini jawabannya sih katanya coping ya, coping klien. Sebenarnya di sini ada anak gelisah mengatakan ingin cepat pulang, sebenarnya ini adalah reaksi daripada kemoterapinya. Bisa mual, bisa apa? Bisa mual, bisa muntah, kemudian bisa juga apa sih anaknya rontok bulu-bulunya dan sebagainya. Itu adalah efek daripada kemoterapi. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja meningkatkan coping-nya ya. Coping itu pertahanan dari anak atau biasanya dia mengalami mekanisme yang baik sehingga dia bisa mentolerir atau bisa beradaptasi dengan kondisinya. Karena kalau misalnya itu dibiarkan, anak bukan hanya mengalami masalah secara fisik, tetapi secara psikisnya itu akan terganggu. Itulah kenapa dia harus dievaluasi coping klien, coping anak itu harus diperhatikan. Oke, kita lanjut ke soal ini sepertinya soal terakhir ini. Oke. Nah, apa tindakan utama pada masalah apa tindakannya nih? Coba kita cari. Kemoterapi 4 hari yang lalu anak rongga mulut merasa mau muntah, itu efek kemoterapi semua ya, efek kemoterapinya. Kira-kira tindakannya apa ini? Berikan lingkungan yang aman, anjurkan memakai topi, bantu anak untuk melakukan oral hygiene, kolaborasi memberikan antibiotik, berikan makanan yang sesuai. Nah, kira-kira apa? Di jawabannya di sini adalah bantu anak untuk melakukan oral hygiene yang secara teratur. Jadi, oh, ini masalahnya ya. Mengeluh rongga mulutnya, anak mengeluh rongga mulutnya itu merasa mual dan tak mungkin ini efek daripada kemoterapinya. Jadi apa yang bisa dianjurkan? Bantu untuk melakukan oral hygiene secara teratur. Biasanya memang efek dari kemoterapi hari keempat, efek kemoterapi yang keempat ini biasanya anak mengeluh sakit, itu efek ya, efek samping dari kemoterapi. Nah, harus dilakukan apa yang bisa dilakukan untuk melakukan oral hygiene. Jadi bersihkan rongga mulut, area mulutnya biar tidak bau, biar juga anak merasa lebih nyaman keadaannya. Oke, next soal selanjutnya. Oh, sudah habis. Oke, sekian ya soal keperawatan anak untuk hal pertemuan kita. Saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Tinggal kalian memahami beberapa hal sebagai catatan penting buat kalian semua, yaitu adalah terkait dengan kisi-kisinya. Bisa kalian nanti catat. Pertama adalah kasus DHF. DHF pasti akan ada. Kemudian diare, apalagi eh, batuk pilek atau flu.
nih pasti akan ada pada anak. Artinya kalau saya bilang batuk flu ya kemungkinan bersihan jalan napas tidak efektif. Diare ada masalah atau diagnosis keperawatan diare juga. Ada juga arahnya adalah ke kekurangan cairan. DHF bisa kekurangan cairan, bisa juga ke hipertermia. Jadi macam-macam seperti itu semua ya. Imunisasi, kemudian apalagi dan seterusnya. Kalian bisa nanti catat dari penjelasan saya tadi. Oke, sekian. Saya doakan semuanya kompeten dan saya berdoa semoga one shot, one goal. Hukum yang pertama dan terakhir kalinya. Amin ya robbal alamin. Dan kalaupun mungkin hukum kalian dan aku sekalian adalah yang kedua kali, semoga ini yang kedua kali yang terakhir kalinya. Oke ya, jadi semangat, bravo, dan kalian bisa untuk kompeten dengan sekali hukum one shoot one goal seperti tagline dari Rookie ya. Saya doakan semua bisa mencapai impiannya untuk kompeten pada ujiannya ini. Dan terakhir, tolong baca kembali buku Pandanya, review ulang, baca terus, jangan cepat berpuas diri, terus dibaca hari-hari di review, kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B. Kalian coret-coret saja ya. Karena itu buku kalian, coret-coret saja. Nanti kalaupun nanti ada yang mau kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan kepada saya atau kepada siapapun mentor yang lain. Intinya harus segera semangat dan belajar. Oke, sekian. Saya doakan semua kompeten. Amin ya robbal alamin.